Mas Bimo, apakah nazar baik bagi kehidupan? Ya, nazar itu bagian dari salah satu hal baik ya, tetapi bukan satu-satunya. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari kalian luar biasa dan penuh semangat ya, karena kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang gak kalah seru dan pastinya bakal bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, jumpa lagi dengan Mei dan tentu saja hari ini ada narasumber yang gak main-main ya tentunya. Ini dia Master Bimo. Bagaimana kabarnya Master? Ya, kabarnya pasti semakin baik, semakin happy, semakin semangat lagi. Oke, jadi kalian kalau pengen tahu gimana cara ngebuka pintu kesuksesan, mencapai tujuan besar kalian, dengerin terus ya, karena kali ini kita bakalan bahas insight-insight keren, yaitu buku, Repent, dan juga kelas-kelas nanti ya. Kita juga bakalan bahas LOA. Oke, teman-teman yang sudah bergabung bisa disiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada bahan-bahan penting yang perlu dicatat. Oke Mas Bimo, kita langsung masuk saja ke pembahasan buku nih, karena kita udah lama nggak bahas buku ya. Yeah. Kemarin kita sampai mana ya? Sampai hari keberapa ini? Sepertinya sampai hari ke-9. Oke, hari ke-9. Nah, di hari 9 ini ada tema menepati nazar untuk membuka pintu kelimpahan. Mas Bimo, bisa dijelaskan sedikit nggak sih di bab ini itu menjelaskan tentang apa saja? Ya, oke. Jadi nazar ya teman-teman ya. Di buku Repent ini bab ke-9 itu terkait dengan menepati nazar. Itu bisa membuka pintu kelimpahan. Nah, kenapa sih menepati nazar? Apa hubungannya dengan kelimpahan? Karena beberapa case terjadi orang misalkan apesnya nggak selesai-selesai, terus kehidupan ekonominya nggak bagus. Ternyata dia pernah mengalami sebuah nazar, dia bernazar yang tidak ditepati. Nah, nazar ini bukan hanya sekedar janji biasa, karena ketika seseorang bernazar, dia sebenarnya sedang mengikrarkan janji suci kepada Tuhan, kepada Allah. Saat dia bernazar itu kan bisa jadi nggak ada orang lain. Betul. Misal, anaknya sakit, biasanya yang paling sering ya, nanti kalau sembuh mau tak ajak jalan-jalan kemana. Atau nanti kalau aku kerja, gaji pertama akan kuberikan ke ibu semua. Nah, nazar ini adalah janji suci kepadanya. Maka ketika ini tidak ditepati, itu bisa menghambat kelimpahan. Kenapa? Karena ada rasa bersalah yang kadang itu tidak muncul, tapi dia tersimpan di bawah sadar. Bahkan termasuk nazar yang terlupakan, itu bisa menjadi hambatan. Secara sadar merasa baik-baik aja, nggak masalah. Tapi bawah sadarnya ini dihantui rasa bersalah karena nazar yang dulu pernah diucapkan tidak ditepati. Kayak gitu. Jadi kalau nazar tidak ditepati, itu bisa menghambat kelimpahan. Gitu. Oke. Nah, di sini ada kutipan quotes dari Mas Bimo. Nazar yang ditepati membuka jalan kelimpahan. Setiap langkah kecil menuju kejujuran spiritual adalah langkah besar menuju kelimpahan. Bisa dijelaskan, Mas? Itu tuh maknanya apa gitu? Jadi kejujuran spiritual itu artinya ya ketika kita berjanji, bernazar itu ditepati, artinya jujur. Gitu loh, artinya jujur kepadanya, secara spiritual kita jujur. Nah, maka dari itu yang menjadi yang menjadi hambatan adalah ketika lupa akan nazarnya atau sudah bernazar tapi kondisi tidak memungkinkan. Misalkan pas nazar dulu itu misalkan ini seorang istri itu ya, dulu pas nazar itu pas masih bujang, pas masih kerja, punya penghasilan sendiri. Nah, ternyata begitu waktunya menepati nazar, itu dia sudah berkeluarga. Hanya mengandalkan gaji suami yang mungkin tidak seberapa. Akhirnya apa? Nggak bisa ditepati. Nah, maka di sini, di buku ini, itu yang terpenting adalah panduannya. Bagaimana kalau teman-teman sudah bernazar, terlanjur bernazar, tapi nggak bisa menepati, mungkin karena kondisinya sudah beda jauh, atau bisa jadi nggak inget dengan nazarnya. Nah, ini kan di teman-teman di kelas online sudah praktek ya. Beberapa teman-teman yang menepati nazar, mereka mengalami kelegaan-kelegaan, mengalami kedamaian sehingga
lebih mudah lagi berada di kelimpahan gitu. Oke, nah teman-teman yang baru join, kali ini kita baru bahas bab 9 yaitu tentang nazar. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang nazar bisa banget ditanyakan di waktu-waktu ini ya, karena kita akan bahas mungkin 5 menit ke depan sebelum ganti materi. Oke, nah Mei mau nanya nih Om, kalau ada yang melanggar nazar tapi nggak merasa ada dampak buruk, apakah itu berarti mereka nggak nyadar atau ada hal lain yang terjadi nih? Ya, ketika tidak sadar, itu tetap ya, artinya gini, kehidupan saat ini sebenarnya bisa lebih maksimal kalau nazarnya ditepati. Misalkan aku ngerasanya nggak apa-apa kok gitu ya. Tapi kondisi saat ini sebenarnya bisa jauh lebih maksimal kalau nazarnya ditepati. Karena ketika Anda menepati nazar, Anda sedang melakukan sebuah proses kejujuran spiritual. Anda janji dengannya, Anda tepati. Karena apa? Kelimpahan rezeki siapa yang ngasih kan gitu. Oh, kamu aja janji-janji doang nggak ditepati, gimana mau dikasih lebih lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa aku nggak apa-apa kok, nggak merasa harus memproses nazar yang lupa atau yang belum ditepati kok gitu. Sebenarnya kalau teman-teman menepati itu, ada potensi hasil dari kehidupan saat ini bisa lebih meningkat daripada sebelumnya gitu. Oke, jadi misalnya kalau kita baru start terus kita bernazar itu biasanya keinginan kita itu terwujud ya, Mas? Nah, betul. Nah, cuman pas terwujud nazarnya dilakukan enggak itu loh. Oh, gitu. Makanya kan ada orang kan misalkan punya keinginan yang menggebu-gebu atau keinginan yang kuat gitu ya. Biasanya kan bernazar. Itu terutama misalkan anak sakit, ibu sakit atau apalah gitu. Kayak saya dulu saya punya nazar yang belum saya tepati, pernah gitu loh. Jadi contohnya ketika saya lulus SMA, saya mau gundul, saya mau potong gundul, habisin rambut gitu loh. Nah ternyata setelah lulus saya dapat panggilan kerja gitu loh. Kan saya nggak pede kerja dengan kepala gundul. Gitu. Akhirnya saya menepati nazar itu setelah saya belajar tentang nazar. Oh iya, aku dulu pengen gundul, belum pernah tak sampaikan, belum kesampaian. Ternyata setelah saya melakukan gundul untuk menepati nazar yang dulu, rezeki saya meningkat gitu loh. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan, saya pun juga mempraktekkan itu gitu. Oke, apakah beratnya nazar itu juga mempengaruhi hasil kita? Misalnya kita cuma nazar sederhana nih, apakah itu bakal mempengaruhi keinginan kita yang tercapai atau bagaimana, Mas? Sebenarnya enggak terlalu ya, karena nazar ini yang dilihat adalah kejujuran spiritualnya. Oke. Jadi bukan kepada muatan nazarnya seberapa besar, seberapa keren gitu ya, tapi lebih kepada kejujuran spiritual. Teman-teman jujur nggak dengan janji yang sudah diikrarkan kepadanya itu? Oke, jadi janji yang diikrarkan itu harus bentuk ucapan, kita ucapan atau bisa dalam hati, Mas? Bisa dalam hati. Nazar tidak selalu dalam ucapan. Jadi misalkan dalam hati kita lagi ngelamun gitu ya. Terus nanti kalau aku naik jabatan, aku mau belikan kalung emas buat ibu misal gitu ya. Itu kan kadang kita nggak ngomong sama ibunya. Kadang kita nggak ngomong sendiri, hanya dalam hati gitu. Jadi nazar tidak selalu yang terucap, tetapi sebuah janji suci kepadanya yang dimana menjanjikan sesuatu kalau terjadi sesuatu gitu. Nah, kalau case-nya kita ngelamun terus bernazar cara tidak sadar kan itu bahasanya kan setengah melamut nih, Mas. Itu kalau kita nanti nggak inget nazarnya, itu bagaimana, Mas? Nah, di buku ini sudah ada prosesnya. Jadi bagaimana kalau nazarnya lupa, kalau nazarnya nggak ingat, penggantinya seperti apa gitu loh. Karena yang dilihat bukanlah sebuah, lupa itu kan manusiawi, artinya manusia tidak sempurna. Kadang ada lupa, ada kilap, ada ceroboh dan sebagainya. Tetapi yang dilihat olehnya adalah kejujuran Anda, niat baik Anda untuk membenahi ketidakjujuran. Sehingga kalau ada yang lupa, nah niat inilah yang dilihat olehnya. Gitu. Oke, jadi misalnya diganti dengan mungkin yang lebih sederhana juga nggak apa-apa ya, Mas ya. Yang penting kejujurannya. Kejujuran. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari temen TikTok, yaitu dari Kak Gania. Mas, kalau niat mau memberi tapi hanya dalam hati, apakah itu termasuk nazar? Nah, nazar itu gini. Ada ukuran waktu tercapainya sebuah sesuatu baru. Jadi kayak janji itu ketika mencapai ini, maka begini, itu namanya nazar. Oh, oke. Kalau niat aku pengen berbagilah, itu bukan nazar. Nazar itu gini, kalau aku saat ini, bulan ini tembus omset sekian, maka aku akan begini, itu namanya nazar. Kalau anakku sembuh, maka tak ajak jalan-jalan ke sini, gitu ya. Kalau aku naik jabatan, berarti ada syarat dulu. Ada syarat, kemudian maka. Kalau hanya niat memberi saja, enggak. Tapi kalau anda memberinya gini,
apa namanya, kalau nanti aku di ulang tahun ke usia sekian, saya mau berbagi sembako senilai usia saya, misal 40 ya, berbagi sembakonya 40 paket. Nah, berarti kan ada syarat nih, kalau mencapai 40 tahun. Nah, kalau niat seperti itu berarti nazar, gitu. Oke, nah ada tips nggak Mas? Kadang kan kita lagi kayak, kayaknya besok aja deh nempatinya gitu. Mundur-mundur nih. Ada nggak tips biar kita tetap on the track gitu, biar nggak kendor untuk nempatin nazar gitu, ada nggak? Ya, sebaiknya disadari ya, kenapa mundurnya itu kenapa? Apakah karena memang tidak memungkinkan secara biaya dan lain sebagainya? Karena kalau tidak memungkinkan, ada kendala yang bisa diatasi sebagai pengganti, sebaiknya diganti sih. Karena kan mengulurnya ini, ketika sudah sadar dan diulur, ini kan ada rasa bersalah yang mancar itu loh. Nah, rasa bersalah ini adalah rasa kekurangan. Sehingga dia berpotensi menarik peristiwa-peristiwa kekurangan. Seperti di pembahasan kita sebelumnya, kelimpahan akan sulit ditarik dengan rasa kekurangan. Nah, rasa bersalah karena tidak menepati nazar atau sengaja mengulur nazar, itu adalah rasa kekurangan gitu, yang bisa menghambat orang mencapai kelimpahan gitu. Oke, jadi misalnya kita punya keinginan-keinginan itu apakah wajib dibarengi dengan nazar biar terwujud? Ataukah boleh nih nggak usah bernazar gitu, Mas? Enggak selalu ya. Oke. Enggak selalu. Kadang orang itu memang bawaan didik masa lampau ya. Jadi supaya meyakinkan, ibaratnya gini, kayak nazar itu kayak kita meyakinkan kepadanya gitu loh. Ya Allah ya Tuhan, kalau Engkau mengabulkan keinginanku ini, maka aku akan begini gitu loh. Ya sama kayak kita hubungan antar manusia gitu loh ya. Misalkan ngomong sama ibu bantu doa ya, nanti kalau aku naik jabatan kamu tak beliin ini. Itu kan sebagai permohonan supaya ibu mau mengabulkan. Itu sebenarnya tanpa nazar pun kita berdoa juga bisa. Tetapi karena bisa jadi latah ya, karena budaya, karena didikan masa lalu, sehingga nazar itu tercipta. Mungkin sejak kecil dulu juga waktu sakit kok, oh ayah saya ternyata janjiin sesuatu gitu loh. Oh ternyata kalau minta itu berarti ketika tercapai menjanjikan sesuatu. Nah seperti itu gitu. Oke, tapi kalau nggak dibarengi dengan nazaran itu nggak mempengaruhi keseriusan kita. Oh kalau nggak pakai nazar berarti nggak serius gitu, enggak kan Mas? Enggak, tetap aman. Tanpa nazar pun juga oke. Nazar itu kalau sudah keceplosan ya, karena kadang itu biasanya orang bernazar itu biasanya pada saat kondisi satu putus asa biasanya. Misalkan anak sakit tidak sembuh-sembuh gitu ya, atau mau memberikan rasa syukur yang besar, meyakinkan kepadanya, ya Allah ya Tuhan kalau kamu kabulkan gitu. Kayak saya waktu itu kan lulusan saya dulu kan pertama kali ujian nasional, yang nilainya tuh sekolah sudah tidak bisa mempengaruhi lagi. Jadi berapapun nilainya, kalau nggak lulus ya nggak lulus, karena itu ujian nasional pertama itu kan di angkatan saya. Akhirnya saya bernazar supaya lulus. Kalau saya lulus, saya mau gundul gitu. Jadi ada kondisi terdesak juga bisa, putus asa juga bisa, atau permohonan yang lumayan tinggi kebutuhannya sehingga meyakinkannya supaya Allah Tuhan kabulkan, jadilah nazar itu sendiri gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok, dari Kak Sura Keberlimpahan. Mas Bimo, apakah nazar baik bagi kehidupan? Ya, nazar itu bagian dari salah satu hal baik ya, tetapi bukan satu-satunya. Tetapi yang terpenting di sini adalah nazar yang ditepati. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar nazar, tapi nazar yang ditepati. Karena sebenarnya keinginan tanpa nazar pun juga boleh kok. Hanya pembahasan kita kali ini bukan mewajibkan nazar ya, tapi teman-teman kalau saat ini belum berkelimpahan, saat ini masih sering apes, saat ini masih kondisinya belum baik-baik saja, jangan-jangan Anda pernah berjanji dalam bentuk nazar, berjanji kepadanya yang belum Anda tepati, gitu. Bukan berarti, oh kalau mau dikabulkan kamu harus bernazar, enggak juga, gitu. Oke, begitu ya untuk bab nazar.